Pak Surya mana? Sorry. Jumpa lagi Pak? Alah, Bung Kongli. Iya, saya lihat tadi mobil Bapak plat 21I ya kan. Jadi saya juga ketempatan di sini tadi Pak. Iya, baru nyampe dari Medan tadi, kebetulan ada giat tadi di Polda Sumur. Polda Sumur ya. Terus pulang dari sana sehingga ini di Cafe Raja mau ngopi. Iya, begitu Pak ya. Begini Pak Pala. Perihal kasus Ibu Suryaningsih atau Ibu Eci. Oh, yang waktu itu saya kasih komentar yang dia yang dia Depan kantor unjuk rasa damai dengan ngelakban mulutnya dan dua putrinya itu. Iya Pak ya. Emang belum ini? Belum Pak. Jadi kan kemarin itu Rabu 20 November 2024 saya ada ke kantor Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi untuk konfirmasi sejauh mana penanganan kasus tersebut. Jadi pihak Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri melalui Bapak Sabana Surbakti dan Teddy. Apa itu? Kasih intel sama kasih bidum. Jadi mereka mengatakan bahwa berkas Ibu Eci itu baru dilimpahkan oleh Polres Tebing Tinggi pada tanggal 19 November 2024. Padahal kasus ini dilaporkan Ibu Eci itu 21 Januari 2022 hampir 3 tahun lebih Pak. Karena saya masih ingat waktu yang dia unjuk rasa kan saya lewat. Saya lihat situasi itu, saya berhenti, saya dikasih surat ada selebarannya itu 21 Januari 2022. Jadi yang mau saya tanyakan sama Bapak, gimana pendapat Bapak? Kenapa kasus ini berlarut-larut hingga hampir 2 tahun lebih tidak kunjung selesai? Ada titik terang. Gimana menurut Bapak? Jadi begini. Sebenarnya kan yang pernah mengkonfirmasi kepada Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi itu kan AKP Syahri Sebayang, itu kan para awak media. Jadi setelah adanya unjuk rasa itu, saya membaca salah satu media itu, kan di situ dikatakan oleh Kasat Reskrim bahwa berkasnya telah dilimpahkan sudah P19 dan ada di Kejari Tebing Tinggi. Kejari Tebing Tinggi. Yang saya baca di situ. Tapi ternyata setelah pihak media juga menanyakan ke kejaksaan, sebelum Bung Kongli saya juga ada baca berita di salah satu media bahwa wartawannya itu juga sudah mengkonfirmasi ke Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi. Yang saya baca di situ ternyata tanggal 5 November itu baru penyampaian SPDP Pak ya. Itu berarti kan P18. Karena SPDP itu kan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Jadi sebenarnya ini kita nggak tahu yang mana ini yang benar. Apakah keterangan dari Kasat Reskrim atau keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi. Karena memang kan ini kan memang kan kalau saya lihat kan Kasat Reskrim ini kan masih baru, belum lagi 5 bulan ya. Kalau saya nggak salah itu beliau serah terima di Tebing ini 10 Juli 2024 jadi 10 Desember nanti baru 5 bulan. Terus Kapolres juga saya lihat itu kan serah terima tanggal 23 September 2024. Artinya belum genap 2 bulan ya, besok 2 bulan. Benar Pak. Apalagi beliau datang kemari langsung disambut oleh banjir. Jadi terus sibuk lah mengurusi banjir. Apalagi sekarang kan suasana menyambut pilkada. Tahun pilkada tahun politik yang tinggal hitungan hari. Hanya saja yang saya rasa kurang pas itu sepertinya
Kasat Reserse ini kurang informasi dari bawahannya, dari penyidiknya atau penyidik pembantunya. Ya, begitu Pak ya. Harusnya kan ketika mau dimintai konfirmasi dari awak media, ya harus punya data yang valid, sehingga tidak terjadi simpang siur pemberitaan. Jadi kalau sudah seperti ini kan terkesan tidak profesional ya. Akhirnya kan ya beliau ini sebenarnya orang reserse lama di Poltabes ini saya tahu. Ya, tapi mungkin terlalu percaya dengan penyidik pembantunya sehingga inilah yang didapatkan. Tapi sangat janggal. Bagi saya sangat janggal kalau LP-nya 21 Januari 2022, sementara SPDP baru dikirimkan tanggal 5 November 2024. Ini pasti ada sesuatu yang nggak benar. Oh gitu ya? Ya, kalau karena misalnya pelapor dan terlapor ini pernah menjadi calon legislatif pada pemilu 2024 bulan Februari yang lalu, juga telegram Kapolri, telegram Kapolri nomor 1160 garing Romawi 5 2023 itu tidak menghalangi itu, karena tenggat waktu dari 21 Januari 2022 ke bulan Mei 2023 itu kan 1 tahun lebih. 1 tahun lebih ya Pak ya? Ya, kalau saya baca di media itu kan perbuatan dari terlapor itu kan karena masuk ya, memaksa masuk ke rumah Ibu Eci itu kan melanggar pasal 167, melanggar pasal 167 KUH pidana. Apalagi merusak pintu Pak. Ya, itu ancamannya sih memang tidak berat. Itu ancamannya hanya maksimal 9 bulan kurungan. 9 bulan ya Pak ya. Ancamannya. Jadi dalam proses penyidikan memang terlapor itu tidak harus ditahan, tapi dapat ditahan. Gitu. Pak, ya. Jadi banyak orang salah memahami antara tidak ditahan dan dapat ditahan. Kalau memang terlapor tidak kooperatif, walaupun ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, apalagi hanya 9 bulan ya, itu bisa ditahan. Kalau nggak kooperatif, tapi kalau kooperatif ya tidak ditahan. Gitu, karena memang kan dalam hal seorang terlapor atau seorang tersangka itu ditahan atau tidak, itu kan penilaian objektif dan subjektif dari penyidik. Ya, itu hak daripada penyidik. Tapi memang tidaklah harus ditahan kalau ancaman hukumannya 9 bulan. Tapi dapat juga ditahan kalau nggak kooperatif. Misalnya kalau dia dipanggil 2 kali, ya, panggilan tersangka pertama, panggilan tersangka kedua nggak datang, walaupun ancaman hukumannya 9 bulan, ya panggilan ketiga bisa jemput paksa dan ditahan. Tapi kan Pak, laporan Bu Eci itu ada 2. Kebagian anak juga dia ada melaporkan karena penyerangan terhadap keluarga Bu Eci, menurut Bu Eci telah menyebabkan traumatik terhadap kedua anaknya. Masalahnya begini. Saya memang pada waktu unjuk rasa itu kan saya sempat juga menyinggung, saya katakan kalau memang Pak Kapolres mau menanggapi itu kan tinggal perintahkan Kasat Reskrim dan Kanit PPA. Tapi ternyata setelah begini yang saya tahu kan yang laporan pada 21 Januari 2022 itu kan laporannya Bu Eci terhadap tersangka ini kan karena memasuk paksa ke dalam rumah itu kan tidak ditangani oleh PPA, itu kan ditangani oleh Krimum ya. Krimum. Jadi tadi pasal 167 KUH pidana itu. Jadi saya nggak tahu itu ternyata dia juga melaporkan Pak. Kapan itu dilaporkan? Ya menurut Bu Eci ya pada saat itu juga. 21 Januari juga Pak. Bersamaan ya. Ya kalau bersamaan, kalau saya tidak salah ya. Ya masalahnya kan yang saya lihat di media itu kan konfirmasi wartawan itu kan yang ke kejaksaan itu yang pasal 167 tadi.
Jadi kalau pasal 61 saya harus tanggapin yang itu. Begitu juga yang disampaikan oleh Pak Kasat Reskrim itu AKP Sari Sebayang itu kan yang dikonfirmasi itu bahwa ini sudah dikirimkan ini berkasnya ke Kejaksaan dan sudah P19. Jadi jangan buang-buang inilah karena keterangan Pak Kasat dengan keterangan Kejaksaan ada satu yang tidak sinkron. Makanya coba kalau saya melihat begini. Itu kan ternyata SPDP dikirim tanggal 5 ya Pak. November ya. Saya menduga kalau seandainya Bu Eci ini tidak mengirimkan surat pemberitahuan ke Polres pada tanggal 4 itu ke Polres tanggal 4 November itu dia akan melakukan unjuk rasa damai tanggal 7 November 2024 saya yakin itu berkas itu tidak dikirim juga. Tidak akan dikirimkan ke. Saya yakin itu. Kenapa surat pemberitahuan unjuk rasa tanggal 4, tanggal 5 terus dikirim? Begitu Pak ya? Iya, jadi ada sesuatu di sana. Seolah-olah Polres Tebing Tinggi tidak presisi ya Pak ya? Ya kalau memang seperti itu nggak presisi lah. Iya. Begitu, kan ucapkan presisi begini kan gampang. Iya Pak. Melaksanakannya yang susah. Ya begitu Pak ya? Iya. Gitu. Jadi hanya saja kan masalahnya begini. Kasat Reskrim ini kan seperti yang saya bilang tanggal 10 Desember nanti baru 5 bulan. Sementara Kapolres tanggal 23 November nanti baru 2 bulan. Jadi memang saya nggak tahu apakah dulu waktu serah terima itu ada pesan-pesan dari yang meninggalkan jabatan dari sini. Ini atensi, ini apa gitu saya nggak tahu. Biasanya sih ada kasus-kasus atensi itu yang langsung diberitahu. Cuma saya berharap ya dengan kedatangan kedua pejabat ini ke Polres Tebing Tinggi, satu jadi Kapolres yang baru dan Kasat Reskrim yang baru, ya seluruh tunggakan-tunggakan perkara yang ada di jajaran Polres Tebing Tinggi ini dapat dituntaskan. Kan gitu, apalagi perkara-perkara yang sudah menjadi konsumsi publik, yang sudah membuat aksi di DPRD sampai-sampai dia lakban mulutnya, lakban mulut anaknya kecil-kecil, ya kasihan itu. Jadi kan kami dari media Kilas Nusantara Pak pernah juga konfirmasi kepada Bu Eci tentang pengerusakan rumahnya. Ya kalau hukum tidak bisa ditegakkan, berarti saya bisa dong merusak rumah tersangkanya, terlapornya. Ya jadi begini, kalau saya sih menyarankan kepada Bu Eci, jangan kejahatan dilawan dengan kejahatan. Biarlah orang berbuat jahat, kita jangan ikut-ikutan, tapi hukum harus ditegakkan. Memang kan susah ya. Kalau kita melihat kan Polri itu kan sebagai penegak hukum, tapi memang masih banyak hukum yang belum tegak. Masih banyak. Itu kan tinggal bagaimana kemauan daripada pejabat-pejabat yang mempunyai kewenangan untuk itu, supaya menegakkan hukum itu dengan baik dan benar. Begitu Pak ya? Sebenarnya kan begini, kalau hukum ditegakkan, orang-orang yang saat ini baik itu pelapor dan terlapor kan mempunyai kepastian hukum. Pak. Jadi jangan digantung-gantung. Si pelapor kalau ini diproses misalnya sampai ke pengadilan, ada satu kepastian, laporan saya ini sudah ditindaklanjuti dengan baik, sudah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, sehingga ditetapkan tersangka dan dilimpahkan ke kejaksaan, barang bukti dan tersangka. Setelah itu kejaksaan melimpahkan ke pengadilan untuk digelar persidangannya. Itu kepastian hukum. Atau sebaliknya, kalau ternyata ketika penyidik yang menangani perkara ini telah mengirimkan ini berkasnya ke kejaksaan, dan diteliti oleh jaksa penuntutnya yang menangani perkara itu, ternyata hasil penelitiannya masih ada yang kurang yang harus dilengkapi dan
jaksanya memberikan petunjuk kepada penyidik. Apabila memang penyidiknya tidak dapat memenuhi petunjuk itu, ya nggak bisa dipenuhinya sehingga tidak terpenuhi pasal apa namanya 183, 184 dan 184 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu harus dihentikan karena hakim memutuskan satu perkara itu berpedoman kepada pasal 183 dan 184. 183 itu di situ dinyatakan alat bukti yang sah itu minimal 2. Kalau di 184 itu kan ada 5 Pak. Ada 5 alat bukti yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk memutuskan dan menjadi pedoman bagi penyidik untuk menetapkan. Jadi 2 di antara 5 alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 KUHP itu dijadikan oleh penyidik menetapkan seorang menjadi tersangka, dan di pasal 183 KUHP itu dijadikan hakim untuk memutuskan seorang itu untuk dapat dihukum. Gitu. Jadi Pak, untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan, kita kan menginginkan, apalagi sekarang ini kan Pak, suasana menjelang pilkada yang tidak beberapa hari lagi, tebing tinggi tetap kondusif. Ibu Eci menghendaki supaya Polres Tebing Tinggi itu presisi, benar-benar menegakkan hukum. Kalau memang sudah diterapkan pada seseorang itu bahwa dia sudah ditetapkan sebagai tersangka, ya harapan Bu Eci Polres Tebing Tinggi bisa melengkapi kalau data-data yang diperlukan. Kalau saya yakin itu akan dilengkapi, hanya kan saat ini begini. Saat ini kan tahun pilkada. Ini kan pilkada ini kan kepentingan daerah, kepentingan negara. Jadi Bu Eci juga harus dapat memahami itu, bahwa kepolisian ini kan harus menjaga kondisivitas di tengah-tengah masyarakat, menjaga ketertiban, keamanan masyarakat dalam hal penyelenggaraan pilkada serentak di seluruh Indonesia. Jadi saya yakin setelah selesai proses pilkada ini, kalau pemilihannya kan 27 November 2024. Setelah selesai ini, saya yakin Kasat dan Kapolres ini akan menyelesaikan seluruh perkara-perkara yang sekarang ini sudah menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat, utamanya yang dituntut oleh Bu Eci, laporan polisi yang dia buat pada tahun 2022 tanggal 21 Januari itu supaya segera diproses. Jadi ya Bu Eci menahan diri aja dulu, percayakan aja, karena ini dia jangan lagi berpedoman kepada, kan sudah hampir 3 tahun, 2 tahun lebih 2 tahun lebih Pak. Jangan dulu berpedoman kepada itu, karena Kasat Reskrimnya kan belum 5 bulan, Kapolresnya belum 2 bulan, terkecuali pada saat Bu Eci membuat laporan itu, AKP Sahri Sebayang sudah Kasat Reskrim, dan AKBP Dr. Randus Simon Paulus Sinulinga sudah Kapolres, baru Bu Eci bisa mengatakan itu. Bukan maksudnya mengesampingkan laporannya itu, tapi sedikit lagi sabarlah, seminggu lagi pilkada kan, nggak sampai Jadi saya yakin itu, dan saya selaku warga Tebing Tinggi, selaku juga seorang advokat yang juga penegak hukum, akan selalu siap mendampingi siapapun masyarakat Tebing Tinggi yang butuh bantuan hukum dari saya, baik itu pro bono
maupun itu secara ini. Tapi kalau orang-orang susah boleh lah pro bono, nggak usah pakai biaya lah. Ya begitu Pak. Bapak siap ya Pak? Siap, dia buat kuasa saya dampingin. Bu Eci kalau mau buat kuasa terhadap ini, saya dampingin, nggak usah pakai biaya. Waktu unjuk rasa juga saya karena prihatin, Iya Pak. saya bantu dia. Oh begitu Pak. Ya, tapi bantu itu bukan karena untuk mendorong dia nih, enggak. Memang kan spontan saya lintas, saya lihat. Ya. Tapi ya saya selaku laki-laki sebenarnya sudah mau meneteskan air mata ketika melihat putrinya yang kecil-kecil itu meneteskan air mata sambil dilap oleh Bu Eci air matanya. Jadi ketika itu apa namanya, hati saya itu Tersayat Pak ya? Tersayat, gitu ya. Oke, terima kasih Pak Pala atas penjelasannya. Ya, terima kasih. Semoga Polres Tebing Tinggi, demikian juga dengan EPI, melalui penjelasan Bapak, bisa memberikan satu pencerahan ya Pak ya. Oh iya, tugas kita kan bukan hanya sebagai apa namanya pembela, tapi sebagai penasehat. Oh begitu Pak. Ya, seorang advokat itu harus bisa menjadi pembela dan bisa menjadi penasihat hukum, mencerahkan. Mencerahkan ya Pak ya. Ya, cuma memang kadang-kadang ketika kita berbicara keras kan orang-orang yang merasa tidak nyaman dengan pernyataan kita, dianggapnya kita musuhnya, padahal bukan. Padahal bukan ya Pak ya. Ya, ngapain bermusuh-musuhan, apalagi kita kita sudah tua juga, sedangkan masih muda aja kita nggak mau bermusuh-musuhan ya. Ini untuk kebaikan bersama Pak ya. Kebaikan bersama. Tapi walaupun kita sudah bersalaman tadi, saya hanya minta kepada Kapolres Pak Terabis Simon Paulus Sinulinga, Sarjana Hukum, anak Tuhan itu Pak, Simon Paulus ya Pak ya, dan Pak AKP Syahri Sebayang selaku Kasat Reskrim, supaya ketika nanti selesai ini pilkada ini, pemilihan wali kota, tolonglah ini diproses ya, supaya jangan nanti menjadi presiden buruk. Karena kalau ini dapat pun diselesaikan oleh Pak Kapolres dan Kasat Reskrim, tunggakan-tunggakan kasus yang ada di Polres Tebing Tinggi ini kan prestasi. Prestasi. Ya. Bagi Pak Simon ya Pak ya. Polres Tebing Tinggi khususnya ya Pak. Ya, artinya keberhasilan Polres Tebing Tinggi karena bagaimana Kapolresnya selaku manajer tertinggi memanage anggotanya, karena kan memang harus teamwork ya. Teamwork juga Pak Kasat Reskrim, saya yakin beliau ini orang yang handal. Saya memang, tapi belum pernah duduk bersama. Ketemu sudah pernah, tapi saya tahu rekam jejak beliau di Polres Tabes ini orang yang hebat, luar biasa. Begitu Pak ya. Ya, ini reserse handal ya. Ya, orang yang kerjanya giat. Begitu Pak ya. Oke Pak Palas, sekali lagi Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Sore Pak. Sorry.